Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Nawa Arisanti, NIM 202053217. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah sistem audit sistem informasi ya. Materinya ada audit kinerja berbasis elektronik e-audit. Di sini berarti elektronik audit. Lanjut. Ruang lingkupnya yang pertama, kebijakan e-auditnya seperti apa sih? Dasar hukumnya yang pertama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Yang kedua, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government. Lanjut, e-government merupakan suatu upaya untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Butir misinya yang pertama, melakukan penguatan sistem pengawasan e-audit yang efektif dan terintegrasi. Yang kedua, administrasi pengawasan yang cepat, tepat, dan akurat berbasis teknologi informasi. Di sini ada kelemahan audit kinerja manual. Yang pertama, jumlah satker 4.484 satker dengan jumlah auditor 233 orang, sehingga belum terjangkau secara maksimal seluruh objek audit. Penetapan bobot nilai kegiatan yang ditinjau dari 4 perspektif BSC atau Balance Scorecard ketika FGD berbeda bagi tiap auditor, sehingga masih cenderung subjektif. Hasil audit kinerja tidak dapat diketahui secara cepat. Apa itu e-audit? E-audit adalah pengumpulan serta pengevaluasian bukti-bukti atas informasi untuk menentukan serta melaporkan tingkat kesesuaian informasi tersebut dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Proses pengumpulan bukti atau dokumen serta evaluasi buktinya dilakukan dengan bantuan komputer. Bukti yang dikumpulkan untuk dievaluasi juga tidak lagi berupa hard copy, melainkan berbentuk file data komputer atau berbasis data elektronik. Nah, kerangka pengembangan e-audit. Di sini yang pertama ada studi kelayakan. Melakukan studi kelayakan metode audit kinerja yang digunakan sekarang, apakah dapat diotomatis? C. Melalui sistem elektronik. Ada yang kedua, perencanaan pembangunan sistem informasi e-audit. Melakukan kajian dan analisis kebutuhan e-audit yang dituangkan dalam bisnis proses. Melakukan analisa kebutuhan anggaran. Yang ketiga, ada penyusunan regulasi dan pembangunan infrastruktur. Melakukan standarisasi dokumen kegiatan, menyusun regulasi dan SOP pelaksanaan e-audit. Melakukan pengadaan barang dan jasa untuk membangun sistem e-audit bagi software maupun hardware. Yang keempat, ada sosialisasi e-audit. Melakukan sosialisasi kepada auditor dalam mengunduh dokumen dan menggunakan mesin luas. Melakukan sosialisasi kepada audite untuk melakukan upload data secara elektronik. Selanjutnya ada solusi penerapan e-MPA dalam pelaksanaan e-audit. Yang pertama, penanggung jawab. Ada penganggaran honor, tugas dan fungsi, infrastruktur jaringan dan hardware. Dan yang kelima, ada penambahan menu dalam e-MPA. Di sini ada tujuan implementasi e-audit. Dapat memperoleh informasi kinerja satker secara cepat dan akurat. Yang kedua, meminimalisir atau efisiensi anggaran audit. Yang ketiga, akurasi data dan objektivitas dalam hasil audit kinerja lebih terjamin. Yang terakhir, ada penambahan jangkauan audit. Terus selanjutnya ada stakeholder e-MPA sebagai data warehouse e-audit. Ada Itgen, yaitu fungsinya otomasi
prosedur audit, analisis data elektronik terpadu menggunakan SIMWAS online. Yang ketiga, pemutakhiran profil hasil pengawasan. Yang keempat, penyediaan data elektronik sebagai bahan audit lebih awal. Dan yang terakhir, pengelolaan hasil audit dan tindak lanjut terintegrasi. Yang kedua ada Setjen. Setjen ini bertugas sumber pengambilan kebijakan perencanaan anggaran. Yang kedua, media monitoring penyerapan anggaran. Yang ketiga, pengelolaan infrastruktur EMBA. Yang keempat, pengelolaan jaringan kemenat seluruh kanwil. Yang ketiga ada satuan kerja atau satker ya. Penyampaian data digital secara online dan terjadwal atau EMPA dan SIMWAS, pemanfaatan hasil pemeriksaan Itjen dan pemutakhiran status tindak lanjut rekomendasi. Yang terakhir ada BPK, penyediaan data elektronik sebagai bahan awal audit. Terus di sini ada alur audit. Alurnya seperti ini, ada satker, data warehouse, dan Itjen. Bagian relationship audit. Audit ini menuju ke Aberdeen, audit kinerjanya, terus lanjut ke server SIMWAS online. Server SIMWAS online ini terdapat LHP online dan Hotdisk online. Dan juga ada objek dokumen kegiatan dan desktop aplikasi. Ini ada bagian relationship data source audit. Audit atau SIMWAS, BKD elektronik, SAS atau aplikasi SPM, EMIS, CMPA, SAIBA, dan SPSE. Dokumen audit kinerja berbasis elektronik. Kegiatan fisik pengadaannya yaitu kegiatannya ada pembelian langsung atau tanpa SPK dan pembelian langsung tanpa SPK. Pengadaannya, dokumen uploadnya yaitu di sini ada RAB, sertifikat PPK dan pejabat pengadaan, SK pejabat pengadaan, SK PPK, bukti pembelian dan bukti store pajak. Di sini hampir sama. Terus kegiatan fisik pengadaan atau rehabilitasi atau pemeliharaan. Pengadaan langsung untuk barang dan pengelelangan sederhana atau umum untuk barang. Ini kalau sederhana itu beda, dokumen auditnya beda sama yang pengadaan langsungnya. Terus lanjut di sini ada prosedurnya di workshop. Lebih rumit workshop ya daripada prosedur Monas. Terus pembelian bantuan fisik, ada bantuan operasional sekolah, ada pos. Terus di sini ada pemberian bantuan uang, contoh seperti beasiswa, BSM, PIP atau POPRA ya. Nah ini dokumennya seperti yang tercantum. Ini ada prosedur pemberdayaan bansos. Selanjutnya di sini ada pembayaran uang makan dan disiplin pegawai. Prosedur pembayaran uang makan yaitu recap dalam format Excel, dokumen uploadnya, terus SPM, SP2D, dan daftar rincian pembayaran, daftar rincian penerimaan uang makan dari aplikasi AHKD dalam format Excel. Nah, di sini ada penanggung jawab pengelolaan keuangan. Nama kegiatannya yaitu penanggung jawab pengelolaan keuangan. Terus dokumen uploadnya dari di sini ada honorarium tim atau sesuai dengan SPM. Cuma honorer itu uploadnya sedikit ya, ada TOR,
Nah, selanjutnya di sini ada perjanjian koordinasi atau konsultasi. Di sini upload dokumennya berupa surat tugas atau undangan, SPD, rencana perjalanan dinas, tiket atau bukti perjalanan, bukti penginapan, dan laporan hasil perjanjiannya. Terus di sini ada penyuluhan agama honorer. Dokumen uploadnya yaitu ada SK penetapan hasil seleksi tenaga PAH dan hasil seleksi, surat usulan pengangkatan tenaga kerja, tenaga PAH, berita acara hasil verifikasi penetapan penerima PAH, dan SP2D, SPM, dan daftar nominatif. Lanjut. Yang ketiga di sini ada Seamless. Apa sih itu Seamless? Seamless e-audit adalah ada aplikasi online dan aplikasi desktopnya ya. Di sini ada gambaran contoh e-audit Inspektorat Jenderal. Di sini ada gambaran login-nya, masukkan nama, username, passwordnya seperti itu. Terus di sini aplikasi online-nya contohnya tugas untuk pengelolaan data penugasan oleh ketua tim dan pengelolaan data KPI oleh admin. Nah, aplikasi desktopnya pengelolaan data audit oleh ketua tim dan pengelolaan data audit oleh anggota tim. Nah, di sini ada yang pertama ada audit yang melakukan upload dokumen ADK. Terus yang kedua auditor mengunduh dokumen ADK audit sebagai bahan des audit. Lanjut, Seamless online-nya ya. Seamless online-nya LHP online di sini ya, auditing melakukan pengecekan saldo temuan dan melakukan tindak lanjut pengunggah dokumen sesuai rekomendasi auditor. Kedua, auditor penjabat atau pejabat Itjen melakukan verifikasi tindak lanjut hasil pengawasan oleh auditing atau memverifikasi dan memberikan status proses atau selesai. Terus yang keempat ada digitalisasi dokumen. Digitalisasi dokumen yaitu proses perubahan dari dokumen tercetak atau menjadi dokumen elektronik, sering disebut dengan proses digitalisasi dokumen. Nah, dokumen mentah yaitu jurnal, posting, buku, majalah diproses dengan sebuah alat, yaitu dengan scanner, kamera, film recorder, itu menghasilkan dokumen elektronik. Dan di situ ada contohnya. Terus teknik digitalisasi dokumen yang pertama dokumen capture, perubahan format dari bentuk asli, film, audio, klip digital misalnya dengan cara di-scan secara manual dengan scanner. Yang kedua, dokumen manajemen, proses pengolahan koreksi digital misal dirubah dari jenis file dokumen menjadi ke PDF atau sebaliknya ya. Proses digitalisasi dokumen di sini ada men-scan dari buku-buku, terus kemudian di-scan, kertas di-scan, terus menghasilkan folder ya. Folder masukkan folder ke box atau di boxing. Terus scan juga untuk memudahkan pencarian dalam sistem maupun tempat fisik. Berupa fisiknya memiliki foto gambarannya, kalau bisa saja di dalam simpan di DVD. Dan dokumen tersebut bisa dilihat kapan saja dan gimana saja. Terus kebutuhan digitalisasi dokumen, ada komputer dengan hard disk dan memori yang cukup, ada scanner dan driver dengan merek scan, ada Adobe Acrobat atau software untuk mengkonversi atau mengubah file dokumen ke dalam format PDF. Software untuk mengkonversi atau mengubah file dokumen ke format PDF. Software atau aplikasi Microsoft Word untuk mengkonversi secara langsung. Dan di sini ada mengapa harus PDF. Untuk yang pertama, mempertahankan tampilan dan bentuk sesuai dengan dokumen asli. Kedua, memiliki kemampuan temu kembali atau search secara full text. Yang ketiga, memiliki fasilitas untuk security. Yang keempat, software untuk membaca. Free. Terus yang kelima ada standar de facto. Terima kasih presentasi mengenai elektronik e-audit kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.